kompak. Kok kompak Kak? Sekali lagi. Shalom. Hai adik-adik semuanya. Hai kakak. Ketemu lagi di ibadah kita pagi hari ini. Yeay. Siapa yang hari ini sedih? Siapa yang sedih? Ayo. Nggak ada yang sedih. Siapa yang hari ini seneng? Kasani. Kalau dia seneng, Kasani seneng. Seneng dong. Kenapa Kak? Kenapa seneng? Kenapa? Enggak mau tahu. Kok tanya dong, tanya dong Kak. Jangan ya. Tanya lah Kak, tanya lah Kak. Kesian Kak, iya udah mikir Hari ini kenapa ya Kak Sani seneng ya? Karena hari ini memuji Tuhan. Emang hari kemarin nggak muji Tuhan? Memuji Tuhan juga, tapi hari ini spesial. Kenapa Ada yang Kak spesialnya? Pokoknya adik-adik nanti semangat untuk ibadah hari ini. Pasti Jangan akan ada adik-adik spesial. aja dong yang semangat. Kita Kita juga juga harus semangat dong. Iya, pastinya Iya kan Kak. adik-adik. Iya. Udah semangat semua Kak? Sudah. Semangat. Ayo semangat dek. Oke, kita akan angkat satu lagu pujian, senang-senang Memuji Memuji Tuhan. puji Tuhan. Oke, yuk kita. Dengan hati yang senang ya Kak. Iya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Lagi. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud lompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malu, janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud lompat-lompat, menari-nari, ayo nari, menari-nari, nari-nari memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya udah siap? Siap. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur. Saat ini juga Tuhan, izinkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami ingin Tuhan buatkan adik-adik yang di rumah fokus, duduk yang baik, duduk yang tenang, mendengarkan dan memuji Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih ada sukacita adik-adik di rumah? Masih dong. Mana suaranya? Yeay. Apa? Apa? Ayo. Oke, habis ini kita ngapain Kak? Kita mau Ngapain apa? lagi ya? Apa kita mau apa habis ini? Mendengarkan. firman Tuhan. Oke, ayo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan harus ngapa Kak? Apa ya apa? Kita harus memuji Tuhan lagi, Harus lebih memuji dahsyat Tuhan. lagi. Lagi. Iya. Oke, apa kita angkat pujian Kakak? Ayo apa judulnya kali Ayo, ini? pasti Yesus Kakak lupa. engkau Ayo baik. pasti lupa. Ayo siapa? Kita angkat engkau baik. pujian. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Tinggalkan sorga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkan Agar apa? agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Jadi manusia, dia
dan bagi semua. Yesus, Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik bagiku dan bagi semua. Yesus Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Yesus Engkau baik, teramat baik. Yesus Engkau baik bagiku dan bagi semua. Yesus Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu akan belajar firman Tuhan. Engkau berkati kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh fokuskan hati pikiran kami supaya firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini boleh memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36. Sekali lagi, dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 36. Adik-adik baca sendiri di rumah ya. Nanti kakak akan menjelaskan, abang akan menjelaskan firman Tuhan hari ini. Dengan tema yang kita pelajari pagi hari ini, Paulus ditangkap di Yerusalem. Sekali lagi, Paulus ditangkap di Yerusalem. Adik-adik, beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi dari daerah Efesus melihat Paulus di kota bersama Trofimus, orang Efesus itu. Mereka berkata, "Hai, lihatlah, bukankah itu Paulus bersama-sama orang Yunani itu?" Mereka berkata demikian. Mereka berbisik satu dengan yang lain. Mereka berkata, dialah penyebab sehingga banyak orang Yahudi mulai percaya kepada Yesus. Mereka berkata lagi, kali ini dia tidak akan luput. Kita akan menangkap dan membunuhnya. Waktu Paulus memasuki bait suci, adik-adik, orang-orang Yahudi itu sudah menunggu. Mereka menghasut orang-orang lain yang dengan berteriak. Banyak orang di situ ya, tentu adik-adik. Mereka berteriak, "Hai orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajarkan kepada semua orang untuk menantang bangsa Israel. Hukum Taurat dan juga bait suci ini." Mereka menghasut orang-orang dengan kalimat seperti itu, adik-adik. Sekarang ia malah membawa orang-orang Yunani memasuki rumah Tuhan dan membuat tempat kudus menjadi najis. Mereka berkata seperti itu lagi, mereka menghasut supaya orang-orang yang ada di bait suci menangkap Paulus. Sebenarnya adik-adik, apa yang dikatakan mereka itu tidaklah benar. Karena Paulus tidak membawa Trofimus ke bait suci, tetapi orang banyak percaya apa yang dikatakan orang Yahudi dari Efesus. Dan gemparlah
seluruh kota, dan mereka menyeret Paulus keluar dari bait suci. Adik-adik, dan seketika itu juga pintu gerbang ditutup. Mereka berseru, mereka berteriak-teriak. Mereka berteriak-teriak, bunuhlah dia, enyahkan dia, bunuh dia. Orang banyak terus berseru untuk membunuh Rasul Paulus. Mereka berseru sambil mereka memukul dan menendang Paulus. Wah, sangat luar biasa. Paulus ditangkap, diteriakin bunuh, malah ditangkap, ditendang, dipukuli. Seluruh kota itu menjadi sangat gaduh. Seluruh kota itu berisik sekali karena dengan adanya peristiwa tersebut. Berdampingan dengan bait suci terdapat markas tentara Roma, adik-adik. Di benteng Antonia, waktu mendengar huru hara, kepala pasukan segera bergerak dengan prajurit dan perwira-perwira. Mereka segera berlari ke bait suci untuk mengetahui sebab keributan yang hebat itu. Apa yang membuat keributan yang hebat itu? Tetapi mereka tidak mengetahui penyebabnya. Mereka hanya dapat menyaksikan, adik-adik, Paulus ditendang, dipukuli. Mereka segera membawanya keluar dari tengah-tengah orang banyak, membelenggu dan membawanya ke markas mereka. Waktu mereka berjalan naik tangga, adik-adik, prajurit harus mendukung Paulus. Mereka harus melindungi Paulus karena banyak orang massa yang ada di situ hendak membunuh Paulus. Mereka terus berteriak, mereka berdesak-desakan di sekitarnya sambil berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Paulus sangat menderita, adik-adik, dia tertekan. Paulus menderita karena mereka memfitnah dia. Akhirnya waktu Paulus sudah sampai di markas, adik-adik, Paulus bertanya kepada kepala prajurit dalam bahasa Yunani. Kalau ia diperbolehkan, Paulus bertanya pakai bahasa Yunani, kalau diperbolehkan bicara kepada orang Yahudi di atas, oh kamukah? Oh, kamu bisa bicara bahasa Yunani? Kalau begitu, apakah kamu orang Mesir yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 pengacau senjata di padang gurun? Paulus berkata, bukan aku, kata Paulus. Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus. Bolehkah saya berbicara kepada mereka? Itu kata Paulus. Mereka berkata kepada Paulus, ya silakan. Paulus berdiri di tangga dan mengerahkan tangannya agar orang banyak itu tenang. Kemudian Paulus mulai berbicara kepada orang banyak itu. Adik-adik, dalam peristiwa ini kita melihat dalam menyampaikan Injil, walaupun Paulus itu mempunyai maksud yang baik, walaupun Paulus itu punya maksud untuk melayani Tuhan, tetapi ada banyak orang yang tidak senang. Tetapi banyak orang yang tidak suka kepada Paulus. Padahal apa yang dikatakan Rasul Paulus itu adalah hal yang benar. Tetapi orang-orang munafik, orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang dipengaruhi oleh ego, yang sudah dipengaruhi oleh kuasa iblis, mereka berusaha menghalang-halangi pekerjaan Rasul Paulus. Oleh sebab itu, adik-adik, pekerjaan Tuhan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Walaupun pekerjaan mulia, tetapi banyak orang yang ingin menghalangi pekerjaan itu. Tetapi tidak perlu khawatir, adik-adik. Karena kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita yakin, kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita bagi anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Bahwa adik-adik seperti Rasul Paulus yang berani, walaupun tantangan, walaupun penderitaan dia dapati, tetapi dia tetap menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat, walaupun nyawanya dalam taruhan, tetapi Tuhan menolong dia. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat dari kitab Ayub ayat 1 pasal 21b. Sekali lagi, Ayub pasal 1 ayat 21b. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami dapat belajar dari Rasul Paulus. Kami berani tahan banting dalam
menyampaikan Injil, karena kami tahu Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hai adik-adik semuanya. Hai Kakak. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Hari ini kan kita udah selesai nyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan terus, juga selesai. Oke. Tapi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Oke, nggak Nggak apa-apa, usah sedih deh, nggak usah sedih, apa-apa. nggak usah sedih. Kau tak nggak usah sedih. Gak usah. Harus seneng. Karena kan kita udah memuji Tuhan hari ini. Oke. Terus Terus untuk apa lagi, Kak? menutup ibadah kita hari ini, kita kan mau bawa lagi satu lagu. Apa judulnya Kak Okta? Masa depan Sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ayo adik-adik di rumah, mana suaranya? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan, masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu, biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini anak-anakmu sekolah minggu dan selesai mendengarkan firman Tuhan, selesai memuji Tuhan. Dan saat ini kami ingin akan berpisah, adik-adik akan melakukan aktivitasnya dan di sekolah. Tuhan Yesus tetap sertai mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan dan berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya sehingga mereka tetap juga dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami kami yang yang secukupnya, dan dan ampunilah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.
selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Ketemu lagi minggu depan. Yeay.